Kapal Roro KMP Jagantara yang kandas di Selat Sunda berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan Minggu malam. Kapal ditarik dengan tugboat, seluruh kendaraan dalam kapal langsung dikeluarkan begitu tiba di dermaga. Sebelumnya, KMP Jagantara kandas dan tersangkut batu karang di dekat Pulau Kandang Lunik selama belasan jam. Kapal kandas akibat diterjang gelombang tinggi disertai derasnya arus bawah laut. Kapal kandas saat berlayar dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak. Nah, kapal Jagantara ini bergerak dari Pelabuhan Bakauheni dari dermaga 4 itu lebih kurang jam 21.05 meminta persetujuan untuk berangkat. Setelah itu kapal disetujui untuk berangkat. Pada 21.10 kapal lepas tali dan berangkat menuju bergerak. Dalam kondisi cuaca ini terjadi semacam error pada pergerakan akibat keterbatasan sudut jarak pandang. Nah, makanya terjadi kapal bergerak pada titik yang bukan semestinya dia jalankan. Selanjutnya kapal mengalami grounded atau kandas. Selanjutnya pihak kapal melaporkan kepada pihak LPS sebagai operator yang mengawasi terkait pergerakan kapal yang ada di wilayah Pelabuhan Bakauheni. Selama kandas di Selat Sunda, puluhan mobil terjebak dalam kapal. Akibatnya, muatan truk seperti buah-buahan dan sayur mayur rusak. Para sopir truk berharap ada kompensasi dari otoritas pelabuhan atau pemilik kapal. Udah bau di dalam, udah membusuk. Orang targetnya semalam nyampenya. Ketahan berapa jam di kapal 24. tadi? 24 jam. 24 Terus jam. Orang kemarin berangkatnya malam jam sini juga kan. Gimana itunya? Apa makannya di sana? Makannya seadanya aja lah. Warung-warung itu disuruh ambil aja. Pop mie. Itu aja makan pop mie. Nasi cuma sekali. Malam tadi lah cuma pembagian kan. Pas lagi tidur kan nggak mungkin kita bangun kan. Pagi tadi cuma. Lebih yang ada lagi dikasih. Ini kalau busuk kayak gini, dimarah bos nggak, Bang? Bukan lagi marah, dipecat bukan salah. Musibah kandasnya KMP Jagantara tidak menimbulkan korban jiwa dan luka serta tidak mengganggu pelayaran kapal Roro lainnya karena lokasi kapal kandas berada di luar jalur pelayaran. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Cuaca buruk yang terjadi di perairan Selat Sunda berdampak pada kenaikan harga sayur mayur di Lampung. Ini karena sebagian komunitas sayur mayur masih mengandalkan pasokan dari Pulau Jawa. Antaranya terpantau di Pasar Banjar Agung Tulang Bawang pada Senin siang. Harga cabai rawit dan cabai merah naik yang cukup signifikan. Harga cabai rawit semula Rp25.000 kini jadi Rp35.000. Harga cabai merah juga naik dari Rp20.000 kini jadi Rp25.000 per kilogram. Lalu bawang merah dan bawang putih kompak di harga Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur mayur karena pasokan dari Pulau Jawa sering terlambat sejak awal Desember lalu. Sedangkan stok dari agen dan petani lokal tidak mencukupi karena banyak petani gagal panen dampak cuaca buruk. Bawang putih sama bawang merah. Untuk bawang putih berapa, Bu? Bawang putih sekarang ngejar 40.000. Bawang merah berlebih ngejar 35. Sebelumnya, Bu? Sebelumnya 32, 33. Penyebabnya apa sih, Bu, kenaikan, Bu? Ya dari sananya Bang naik, katanya dari sana. Cuaca lah ya. Cuacanya ya. Cuaca nyebrang juga kan, jadi ya, Terdampak juga ya. terdampak juga ke sembako, Bang. Terus untuk daya belinya gimana, Bu, dengan kenaikan ini? Ya berkurang loh, Bang. Berkurang ya. Bang, dari misalnya ngambil 10 kilo, 5 kilo gitu. Iya, nggak apa-apa. Mbak, harga cabai sekarang berapa sih, Mbak? Cabai rawit? Cabai rawit sekarang 18.000. Ini belanjain untuk kebutuhan sendiri atau bagaimana, Mbak? Untuk warung Mas. Jualan lagi ya? Iya. Dengan harga seperti itu bagaimana, Mbak, menurut sampai sebagai pembeli? Ya, sih normal sih harganya. Nggak mahal ya? Enggak. Apa harapannya, Mbak? Harapannya kedepannya selalu murah. Harganya turun, jangan naik. Biar kita penjual biar enak lah. Seperti diketahui, jadwal pelayaran kapal Roro dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni dan sebaliknya sering tertunda akibat gelombang tinggi di Selat Sunda.
Akibatnya banyak truk yang mengangkut bahan pokok tertahan di pelabuhan hingga terjadi penumpukan kendaraan. Kejadian tersebut sehingga menyebabkan pasokan bahan pokok dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya sering terlambat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tiga pekan menjelang Hari Raya Natal, harga daging ayam potong dan sejumlah bumbu dapur mulai merangkak naik. Di antaranya terpantau di Pasar Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Senin siang. Harga daging ayam potong seluruh ukuran rata-rata naik Rp2 hingga Rp5.000 per ekor tanpa jeroan. Kini harga ayam mencapai Rp35.000 untuk ukuran sedang dan Rp40.000 untuk ukuran besar. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam telah terjadi sejak beberapa hari lalu, namun tidak berpengaruh pada daya beli masyarakat. Para pedagang memperkirakan harga ayam akan semakin melonjak sekitar sepekan menjelang Natal. Naik sih, cuman nggak seberapa banyak. Ya 1.000, tapi sering ya. Berapa sekarang Bu untuk harga ayam ini Bu? Untuk harga ayam stabil, sekilo kalau bersih 40.000. Bersihnya. Kalau kita beli hidup 28. Kalau sekarang, kalau sebelumnya berapa harganya? Paling ya 26 gitu. Mulai kapan kenaikan itu Bu? Sudah bulan apa ini? Sudah 3 bulan, ada lah 2 bulan. Oh, berarti harganya masih nggak berubah Bu ya? Masih, tapi kemungkinan mau Natal ini bisa naik lagi ke sih Bu? Biasanya sih naik, biasanya. Tapi kadang juga lihat pasar sih, kalau pasar sepi ya segini aja nggak naik. Cuman kalau pasar rame bisa harganya lebih tinggi lagi dari ini. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah besar yang kini jadi Rp22.000. Harga tersebut naik Rp2.000 dibanding 3 hari lalu. Sedangkan harga bawang merah dan bawang putih masih stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram. Jual segini aja masih belum ada kenaikan gitu untuk penjualan kami, apalagi dinaikin gitu. Apalagi kalau ada penaikan maksudnya. Kalau untuk cabai sekarang berapa harganya Bu per kilo? Itu 22 Om. 22. Harganya sekarang masih stabil ya? Stabil ya. Biasanya ada Om. Biasanya ada kayak telur, minyak. Tapi ini belum ada ya. Jadi kalau menurut saya sih karena persediaan ini barang, kalau banyak berarti tidak naik gitu. Kalau sedikit permintaannya banyak, nah itu naik. Para pedagang tidak tahu penyebab kenaikan harga daging ayam dan cabai karena pasokan dari agen masih lancar dan stok masih melimpah. Para pedagang berharap pemerintah menjaga kestabilan harga bahan pokok supaya tidak membebani perekonomian mereka dan para pembeli. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.